Khalifah Umar menjumpai Hafsah, putrinya, dan bertanya, "Wahai putriku, berapa lamakah seorang istri tahan menunggu suaminya?" Jadi kalau misalkan berpisah, berapa lama sih si istri itu bisa bersabar gitu. Maka Hafsah pun menjawab, "Subhanallah, orang sepertimu menanyakan hal seperti ini kepadaku." Ya, Umar kan pengen tahu fakta ya, apa yang terjadi sebenarnya gitu. Kemudian Hafsah menjawab 5 bulan, 6 bulan. 5 sampai 6 bulan. Maka Umar pun memberikan tempo waktu kepada kaum muslimin. Apabila ada kaum muslimin yang berjihad di jalan Allah gitu ya, perang selama berbulan-bulan, maka maksimal itu hanya 6 bulan. 1 bulan perjalanan, 4 bulan peperangan gitu ya, 1 bulan lagi untuk perjalanan pulang. Itu yang dilakukan oleh Umar bin Khattab. Pernikahan adalah memperoleh kenikmatan seksual. Itu diantara tujuan pernikahan. Maka kalau terpisah jauh antara suami dari istrinya, maka tujuan dari pernikahan itu tidak tercapai. Sekarang kita fenomena banyak kita dapati ya, karena masing-masing mungkin bekerja, pekerjaannya di kota yang berbeda, berbulan-bulan harus jauh, maka tetap harus memperhatikan kaidah ini, dan juga sebagaimana Allah katakan, wa'ashiruhunna bil ma'ruf, maka pergaulilah mereka dengan cara yang patut. Meninggalkan istri berbulan-bulan, apalagi tanpa informasi, tanpa kabar, itu tidak termasuk husnul isroh, tidak termasuk pergaulan yang patut yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, di antara hak dan kewajiban pasangan suami istri adalah nafkah. Nafkah tentu tidak hanya nafkah finansial. Banyak yang menjadi alasan di antara para suami dan istri untuk berjauhan, tinggal di kota yang berbeda secara berbulan-bulan bahkan tahunan, itu biasanya alasannya adalah alasan finansial, alasan ekonomi. Padahal nafkah itu tidak hanya nafkah secara finansial, tidak hanya mengejar kesejahteraan secara finansial, secara ekonomi, tapi juga kesejahteraan mental, tapi juga kesejahteraan jiwa. Sehingga suami mendapatkan ketentraman ketika di dekatnya ada istrinya, sang istri juga mendapatkan ketentraman ketika di dekatnya ada suaminya. Sebagaimana di pertemuan yang sebelumnya, di antara hak-hak suami istri adalah memperoleh ya, kenikmatan seksual. Di antara hak-hak suami istri adalah hakut tarwih, yaitu hak untuk bersenang-senang dengan pasangannya. Jadi ini perlu diperhatikan, baik kita yang sudah lama menikah ataupun yang sebentar lagi akan menghadapi pernikahan, bahwa ini adalah hak dan diantara tujuan pernikahan. Tentu tadi sebagaimana disampaikan bahwasanya nafkah tidak hanya nafkah finansial, materi saja, tapi juga ada nafkah batin gitu bahasanya, yang tujuannya adalah memperoleh ketentraman, litaskunu ilaiha, supaya kamu merasa sakinah, merasa tenang, karena dicukupi dari yang halal. Setiap manusia itu memiliki ruh. Ketika ruh sudah ditiupkan di dalam jasad bayi, ya, ketika janin berusia 120 hari, ada malaikat al-muwakkal bil arwah, ada malaikat yang ditugasi untuk mengambil ruh dari alam ruh, ditiupkan kepada ibu hamil 120 hari. Semenjak ruh itu terpaut dengan jasad, dengan fisik manusia, maka dia disebut nafsun. Yang namanya nafsu atau jiwa, itu dia punya kecenderungan. Yang namanya nafsu itu bisa merasakan kelezatan. Yang namanya nafsu itu bisa merasakan kenikmatan, punya kecondongan. Nafsu itu yang ada di dalam diri kita, tidak terpisahkan. Ketika terpisah ruh dari nafsunya, maka dia menjadi meninggal. Ketika ruh bersatu dengan fisik, maka dia jadi hidup. Maka inti dari manusia adalah jiwanya, nafsunya. Nafsu ini setiap saat selalu kita ajak bicara.
Disebut oleh ulama namanya hadithun nafs atau ucapan-ucapan diri. Atau kita sebut juga dengan membatin gitu ya. Setiap saat kita selalu diskusi sama diri kita itu, nafsu kita itu. Tapi nafsu ini juga punya kecenderungan tadi, punya keinginan-keinginan, punya merasakan kelezatan, merasakan kenikmatan. Hanya saja syariat memiliki bimbingan, memiliki arahan. Nafsu kepada yang halal, dia halal. Nafsu kepada yang haram, maka dia pun haram. Nafsu, ya, kalau dibiarkan saja tanpa diberikan batasan, maka dia bisa liar. Maka perlu diberikan batasan-batasan mana yang halal, ya, yang diperkenankan oleh syariat, dan mana yang haram. Ada orang-orang yang tidak mampu untuk mengendalikan hawa nafsunya. Oleh karena itu dibutuhkan mujahadatun nafs, melawan hawa nafsu. Nafsunya kalau diikutin terus maka dia menjadi supir. Dia yang nyetir dirinya, nafsunya menyetir dirinya. Nafsunya mengikuti hawa nafsunya. Kalau semuanya diperturutkan. Tapi ternyata syariat kita sungguh indah, memperkenankan beberapa hal yang halal. Di antaranya adalah menikah. Di antaranya adalah makan makanan yang halal, yang thayyib, minum minuman yang halal, yang thayyib. Kita merasakan kenikmatan, kelezatan dari yang kita lakukan tersebut. Demikian juga pergaulan suami istri. Suami merasa tentram karena tersalurkan nafsunya, istri juga demikian merasakan kenikmatan ketika berdekatan dengan suaminya. Dan inilah kaidah yang diridhoi oleh Allah, aturan yang diridhoi oleh Allah. Jadi tadi intinya adalah nafkah itu ada nafkah materi, ada juga yang non materi yang diperoleh dalam interaksi antara suami istri.